Cing, sing salabim, wah, cring, wah. Pro rakyat, pencitraan bagi susu. Aduh, sekarang ini bos, pencitraan model kayak gini rakyat udah bosen. Nah sekarang udah rejim berakhir, kirain kemarin pencitraan yang kemarin bagi bansos udah selesai. Ternyata di anaknya diterusin. Aduh, siapapun bisa dicitrakan. Namanya juga pencitraan, ya nggak? Bisa disulap, yang tidak mampu jadi seolah mampu, yang pelongo-pelongo. Pelongo-pelongo itu bisa kelihatan seolah menjanjikan. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 10 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, di mana otak? Minimal tukar pikiran kayak apa kayak, ya kan, ke orang yang punya otak juga, atau orang yang otaknya cerdas kayak mahasiswa, ya kan. Jangan mahasiswa ya, mahasiswa. Kalau mahasiswa nanti jadi konten lagi, ya kan. Wah heboh, wapres berdialog dengan mahasiswa. Wah, bukan mahasiswa, mahasiswa. Harusnya ini pencitraan apalagi terlihat baik. Ya buat apa? Jadi orang baik aja sekalian. Gak usah terlihat baik, terlihat soleh, rajin Jumatan, apaan? Kata salah satu tokoh partai politik itu, ini lagi terlihat pencitraan bagi-bagian susu. Ya itu susu dari mana? Susunya siapa? Susu impor atau susu lokal? Atau susunya cukong? Kacau. Sejak dilantik sampai sekarang, ini bocah cuma sibuk bagian susu. Kapan itu ke mahasiswa? Kapan itu tukar pikiran ke kampus? Aduh kacau. SDM kan wakil presiden. Ya kalau sewaktu nanti presiden ada apa-apa kan dia jadi presiden, ya kan? Namanya juga wakil, ya kan? Gibran dinilai terlalu sibuk bagi-bagi susu sejak dilantik. Tentu saja dalam hal ini dari suara.com publik minta sesekali temuinlah tuh mahasiswa. Aduh, emang gak ada lagi apa yang berkualitas? Ini gimana nih? Coba. Ini kita bacain saudara beritanya. Kinerja Wapres, ya Wapres kinerjanya gimana ya? Menurut saudara kinerjanya apa ya? Ada kinerjanya nggak? Atau memang nol? Nggak ada berbuat apa-apa, cuman bisa bagi-bagi susu. Aduh. Kalau punya kinerja, ya udah kinerja aja, kerja aja, nggak usah aneh-aneh. Fokus aja nih ngurusin bangsa ini, bangsa Indonesia ini, urusin itu. Ke kampus-kampus tukar pikiran. Pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat bangsa Indonesia bukan pemimpin pencitraan, pemimpin yang benar-benar ngurusin mereka, gitu loh. Fenomena apa susu dibuang itu gimana? Kemana dia mukanya? Kemana wajahnya? Kenapa nggak ambil buka suara gitu? Fenomena peternak susu itu buang-buang susunya karena kecewa dengan kebijakan penguasa yang sekarang, yang notabene adalah bocah ini. Aduh, kacau. Mayoritas publik menilai Gibran tidak berkutat pada hal-hal pekerjaan, tapi di pihaknya mas pencitraan terus. Gibran tidak pernah bertemu dengan tokoh-tokoh akademisi di universitas mahasiswa. Minimal dialog intelektual, ya kan? Coba, sejak dilantik jadi wapres 20 Oktober sampai hari ini, kok cuma bagi-bagi susu, bagi-bagi buku ke SD, bagi-bagi bansos, nengokin pasar, sidak sana sidak sini, lihat-lihat proyek biar kelihatan sibuk, biar kelihatan kerja, terlihat pro rakyat. Mengapain? Kan digaji oleh rakyat. Kalau cuma kerja begitu doang, nggak usah kerja lah. Mundur. Apalagi ada netizen yang mengkait-kaitkan dengan jejak digital, fufu-fafa yang diduga Gibran. Ternyata omongannya lebih sadis daripada si Miftah. Kalau si Miftah itu udah satu pedagang ST, ya kan, atau pedagang yang jualan di kajiannya dia. Tapi ini semua pejabat negara termasuk Syahrini, termasuk artis. Ini lebih, harusnya kayak gini diusut tuntas. Bener gak nih fufu-fafa adalah Gibran? Coba diundang ke mahasiswa, coba diundang ke kampus, dialog intelektual, dialog kebangsaan dan lain sebagainya macamnya. Coba diundang ke sana. Bisa nggak? Ya kalau nggak bisa memang udah segitu-segitunya kali ya. Ya memang begitulah. Cing, sing salabim, wah, cring, wah. Pro rakyat, pencitraan bagi susu. Aduh. Sekarang ini bos,
pencitraan model kayak gini rakyat udah bosen. Nah sekarang udah rejim berakhir, kirain kemarin pencitraan yang kemarin bagi bansos udah selesai, ternyata di anaknya diterusin. Aduh, siapapun bisa dicitrakan, namanya juga pencitraan, ya nggak? Bisa disulap, yang tidak mampu jadi seolah mampu, yang pelongo-pelongo, pelongo-pelongo itu bisa kelihatan seolah menjanjikan. Tapi pencitraan lebih banyak menyesatkan daripada mengarahkan, daripada mendidik, apalagi membina. Pencitraan tidak menjamin sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat, tidak sesuai harapan rakyat, tidak sesuai ekspektasi dari rakyat. Tapi sekarang era pencitraan mau nongol lagi. Tapi tetap masyarakat sudah cerdas. Rakyat sudah tajam mengisi yang namanya opini publik. Masyarakat sudah banyak yang namanya udah melek politik, ya kan? Membukti, lihat tuh Pilkada Jakarta, yang menang siapa? Yang menang bukan Pramono Rano. Yang menang itu golput angka paling terbesar. Itu artinya rakyat sudah muak dengan adanya sistem politik demokrasi ala barat di negeri ini. Karena hanya melahirkan para penguasa-penguasa yang tidak amanah, penguasa-penguasa yang wakil kepanjangan tangan daripada oligarki, kan gitu kan? Gitu kan? Nah itu. Apalagi model pencitraan gini, pret lah. Masyarakat sekarang inginkan pemimpin. Pemimpin yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bukan sekedar bagi susu, tapi juga turun langsung ke lapangan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, apalagi peduli kepada para peternak, khususnya susu. Ya kan? Peternak susu lihat kayak gitu ketawa tuh. Bagi-bagi susu. Susu saya aja kemarin dibuang-buang gara-gara kebutuhan pemerintah tentang adanya pemasukan susu kebanyakan dari impor. Diketawain itu. Tadi bagi-bagi susu tuh sama peternak susu. Sedangkan kebutuhan lokal aja 20% dari lokal. Harusnya dibalik kan? Harusnya dibalik. Harusnya pemerintah, penguasa yang notabene riayah seunil ummah mengurus urusan rakyat, harusnya dia ini, pemerintah ini dalam hal ini Gibran sebagai wapres bersuara yang lantang gitu loh. Bertegur kepada para menteri perdagangan ini. Woi, menteri perdagangan, woi, menteri yang terkait dengan peternakan, woi, kan gitu kan kalau punya otak itu juga. Kalau nggak punya nggak tahu dah. Harusnya produksi susu lokal itu 80% dan impor cukup 20%. Harusnya begitu. Ini mah dibalik. Kacau. Masyarakat sekarang itu menginginkan pemimpin yang benar-benar action, bukan pencitraan. Yang punya capable dan juga integritas. Ya semoga kedepannya Indonesia memiliki pemimpin yang bukan pencitraan. Amin. Allahumma amin. Apalagi pemimpin hasil daripada pilihan oligarki dan pemimpin hasil dari sistem demokrasi ala barat Yunani kuno. Semoga nggak ada lagi yang kayak gitu. Ya semoga ke depan Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan aturan yang soleh pula. Bukan aturan demokrasi, kapitalis, oligarki. Yang mampu mengemban visi misi mensejahterakan rakyat. Apalagi visi misi menegakkan keadilan yang hanya bersumber dari yang maha adil. Syariat Islam secara kafah. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Sang pencipta dan mengatur. Amin. Allahumma amin. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi susu ya diketawain peternak susu kayak gitu. Aduh.